Hari ini di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, banyak warga yang memberikan penghormatan dan doa kepada Paus Fransiskus. Untuk melihat situasinya, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum di sana. Selamat pagi Gitami, saya melihat di belakang Anda banyak warga yang hadir ke gedung kedutaan untuk menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Paus Fransiskus. Seperti apa suasana di sana dan bentuk mereka dalam memberikan apresiasi terhadap Paus seperti apa? Silakan dengan laporan langsung Anda. Iya, selamat pagi Yuda. Betul sekali, sejak pagi hari, sejak pukul 8 sekian sudah ada banyak warga datang di sini untuk mengantri, menunggu kedutaan Vatikan ini dibuka bagi mereka, para umat Katolik, untuk masuk ke dalam memberikan penghormatan terakhir kepada Pope Fransiskus yang wafat kemarin sore waktu Indonesia Barat. Dan bisa dilihat seperti inilah kondisi di belakang saya, maksud saya ada warga yang mengantri karena memang itu untuk masuk ke dalam, Yuda, sangat ketat. Kami pun juga bahkan wartawan tidak diperkenankan masuk, hanya mereka yang merupakan umat Katolik ataupun juga yang memiliki undangan misalnya yang bisa masuk ke dalam kedutaan Vatikan ini. Dan juga ketika masuk ini identitas dirinya pun juga diperiksa satu-satu termasuk dengan KTP. Dan tadi ada beberapa yang menarik, yang orang-orang yang datang, termasuk juga saya akan wawancarai salah satu ayah dari seorang anak disabilitas yang pada saat kunjungan dari Pope Fransiskus pada September tahun lalu itu datang, dan juga pada saat kunjungan ke sini sempat bertemu dengan Alfian saat itu. Nah, kita langsung sapa langsung ya Yuda. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Pak Doni, ini saya lihat Alvin sudah bawa bunga ya, seperti itu. Iya, Pope, dia bilang Pope. Iya. Iya. Bisa diinformasikan bagaimana kemarin saat keluarga mendengar kabar duka terkait meninggalnya atau wafatnya Paus Fransiskus, Pak? Ya, kami kan Katolik, jadi kami sangat terpukul, kami sangat sedih gitu. Tapi juga kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan dia di tengah kita, sosok pribadi yang luar biasa, nggak hanya untuk umat Katolik, untuk dunia. Jadi kami juga bersedih, begitu juga anak saya sedih, mungkin dia juga tidak bisa mengekspresikan secara verbal ya, karena dia ada disabilitas. Tapi saya yakin dengan apa ya, dengan dia mau datang sini, dia ada ide mau beri bunga gitu, artinya dia berduka gitu. Kenangan apa yang dimiliki Bapak, keluarga, terutama Alvin pada saat Pop datang ke sini? Kenangannya ya, kalau kenangannya jelas kenangan yang sangat indah ya, tak terlupakan bisa ketemu dia di gedung KWI gitu. Kesempatan yang langka sekali gitulah, KWI memperjuangkan Anfield untuk bertemu dengan Paus, karena mungkin KWI atau Romo-Romo tahu bakat dia dan dia juga sangat mencintai imannya. Setelah dia mendengar Paus mau datang, dia banyak lukisan tentang Bible. 30% karyanya tuh Bible. Setelah dia mendengar Paus mau datang, dalam waktu singkat, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, dia bisa menghasilkan 8 karya tentang Paus di kanvas gitu. Artinya dia dengan cintanya, dengan hatinya dia menuangkan gitu cintanya. Jadi di situ KWI memperjuangkan Anfield untuk, dan puji Tuhan diluluskan gitu untuk kami bertemu. Ya kami suka banget. Dia juga senang sekali. Waktu itu kan Alvin sempat menggoreskan pena, maksud saya kuas waktu itu di kanvas ya. Ya. Nah, saat ini apakah lukisannya sudah jadi dan lukisannya tentang apa? Lukisannya langsung jadi dalam waktu 18 menit jadi, tapi karena Paus sudah turun gitu loh, dan kelihatannya penjagaan juga ketat, jadi kami nggak sempat mempersembahkan lukisan itu ke Anfield, tapi kami berikan ke KWI, dan KWI katanya akan menyerahkan lukisan ini ke kedutaan. Tapi intinya kami pasrahkan ke KWI untuk siapa, untuk charity juga boleh, untuk di sini juga boleh, untuk taruh di KWI juga, di gedung KWI juga, monggo silakan. Ini
Yuda dan juga yang lain bisa melihat ini adalah foto pada saat Alvin ketemu dengan Pope ya waktu Iya, itu ya. iya. Ini dengan meninggalnya Pope ini bagaimana rasa kehilangan yang dirasakan oleh Bapak dan apa pesan-pesan yang saat ini Bapak tidak bisa dan juga keluarga tidak bisa lupakan tentang Pope yang pernah Pope sampaikan saat itu. Ya, dia sosok yang rendah hati dan pemerhati kaum papa, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, termasuk disabilitas. Di setiap momen, di setiap acara dia selalu menghadirkan itu gitu loh, bahwa menunjukkan bahwa gereja itu hadir untuk semua, terutama untuk orang-orang yang terpinggirkan. Itu kesan kami gitu loh. Ya. Sama-sama. Selamat masuk ke dalam, semoga semuanya lancar. Terima kasih, Anvil. Dan Yuda, itulah tadi wawancara saya singkat dengan Pak Doni. Dan Pak Doni ini adalah, Pak Doni dan keluarga hanyalah satu dari sekian banyak umat Katolik yang datang ke sini untuk memberikan rasa bela sungkawanya kepada Pope Fransiskus seperti itu. Dan memang apalagi Pope Fransiskus ini sangat dikenal orang yang sangat sederhana dan terus menebarkan kedamaian, pesan-pesan perdamaian di seluruh negara. Dan memang bagi warga Indonesia, terutama umat Katolik di Indonesia, kedatangan dari Pope Fransiskus pada tahun 2024 itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan dan istimewa, dan hal inilah yang sampai saat ini masih diingat oleh mereka yang kala itu sempat datang ke GBK untuk melakukan misa bersama dengan Pope Fransiskus pada kunjungannya di tahun 2024. Kembali ke Anda, Yuda. Gitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Kedutaan Vatikan di Jakarta. Selamat bertugas kembali.